Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk teman-teman. Selamat Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya teman-teman. Pada pagi hari ini bergembira sekali ya, kita sudah ketemu lagi ya. Kita menikmati hari yang baru, hari yang diperkenankan Tuhan Yesus kepada kita. Tepat sekarang tanggal 17 ya teman-teman ya. Tanggal 17 April di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tadi pagi saya sih nggak bangun pasca ya, subuh-subuh nggak bisa tidur teman-teman ya. Nanti ibadahnya mungkin sore ya, karena ada di rumah saya ada ibadah juga ya teman-teman. Kakak saya gerejanya kan pindah, jadi belum ada tempat, jadi di tempat saya. Teman-teman, pada siang hari ini adalah merupakan kesenangan atau kebahagiaan ya, kehormatan buat kita. Ya, adalah merupakan hari yang sungguh-sungguh mulia, hari yang sungguh-sungguh merupakan tonggak ukur keselamatan atau tonggak ukur iman percayanya orang Kristen ya teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini judul yang saya kasih ya, yang saya angkat pada hari ini, saya ingin membahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus gitu teman-teman ya. Saya ingin membahasnya sampai pol-polan gitu. Apa sih maknanya kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi saya kepengen menyanyi teman-teman ya, pengen memuji Tuhan. Ada lagu ya, lagu dari Hillsong, cuma saya nggak berani tuh apa itu kena copyright apa enggak ya. Tetapi saya melihat teman-teman ada channel yang merekod dia punya lagu-lagu. Terus apa ini ya, bukan yang punya ininya gitu. Tapi saya coba aja ya teman-teman, setelah live saya privatekan dulu, saya lihat dulu ya apakah copyright atau tidak. Jadi kalau misalnya copyright saya potong lagunya ya. Tetapi saya ingin sekali memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan, mendengar lagu itu sangat-sangat luar biasa ya. Worthy is the Lamb gitu teman-teman ya. Coba kita lihat dulu ya. Nanti kalau sudah selesai langsung di private, lalu nanti saya potong ya kalau memang itu copyright ya. Tapi kalau enggak, puji Tuhan enggak apa-apa teman-teman ya. Kayaknya sayang banget ya lagu puji-pujian tapi harus kena copyright ya teman-teman ya. Ya sebentar ya. Shout to the Lord. Ya, kedengeran nggak?
Di sini. Nih. Ngerinya kena copyright ya. Kena copyright ya, aduh, tuh saya udah diingatin ya teman-teman. Saya kepingin sekali mendengar lagu ini ya, kena copyright ya, stop ya. Oh ya udahlah. Iya kena copyright ya teman-teman ya. Iyalah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya kita. Iya ya. Sayang sekali ya lagunya ini ya. Lagunya kalau kita nyanyikan juga kena copyright teman-teman ya. Nanti ini saya potong aja lah ya. Nanti setelah ini saya tutup, setelah kita live ya kita ini dulu ya, saya privatekan dulu ya. Jadi nggak lanjut ya copyrightnya. Ya teman-teman itu ya luar biasa ya. Kalau kita mendengar lagu-lagu puji-pujian ya, lagu pujian tentang ini lagu-lagu Hillsong tuh luar biasa teman-teman. Saya tuh kalau denger lagu ini ya, worthy ya. Islam gitu kan, mau di ini kalau nadanya sama aja 1 detik aja teman-teman kena copyright ya. Padahal kita ingin betul-betul memuji gitu ya, bukan karena kita mau mengambil mereka punya hak cipta ya, tetapi ya karena lagu itu betul-betul ini ya teman-teman kita ingin juga siarkan kepada orang-orang. Teman-teman ada satu peristiwa ya waktu saya sakit ya. Waktu saya sakit itu merupakan peristiwa besar sekali loh teman-teman buat hidup saya. Karena bisa-bisa teman bayangkan ya, 2 bulan saya menderita COVID ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, seharusnya saya udah mati loh teman-teman. Jadi kan teman-teman waktu itu kan ingat kan waktu saya batuk itu kan. Sampai 2 bulan batuk-batuk itu nggak sembuh-sembuh gitu kan. Pergi ke dokter gitu kan. Pergi ke dokter, dikasih obat. Bahkan saya ngomong sama dokter, saya diperiksa aja dokter, mungkin saya COVID. Dokternya sendiri meyakinkan bukan Bu, Ibu bukan COVID katanya gitu kan. Ibu lidahnya kaku enggak katanya, lidahnya kebas enggak? Saya bilang enggak gitu kan. Lalu diperiksa gitu kan, periksa itu udah sebulan lebih, seminggu 2 minggu, minum obat terus kok enggak sembuh-sembuh. Minum amoxicillin, dikasih obat kayak gitu ya, antibiotik, hilang sebentar, kambuh lagi, batuk, terus teman-teman batuk. Batuknya parah banget, sampai akhirnya udah mau 2 bulan, kata dokter, ayo periksa TBC gitu kan. Apakah TBC? Ternyata enggak juga, diperiksa darah, diambil dahaknya gitu, enggak juga, bukan TBC. Akhirnya dokter bilang, oh coba ke paru-paru, bagian paru-paru gitu teman-teman ya. Diperiksa mau di ronsen ke bagian paru-paru. Nah di bagian paru-paru itu saya udah kolaps gitu teman-teman ya. Itu sudah 2 bulan berlangsung. Teman-teman pasti ingat ya waktu saya batuk-batuk itu ya. Teman-teman tahu nggak itu kenapa? Itu karena COVID ternyata. Jadi saya nggak tahu saya kena COVID. Sudah 2 bulan nggak tahu saya kena COVID. Akhirnya itu sudah sangat-sangat parah. Dan saya harus dirawat, teman-teman tahu nggak? Sebulan lebih di ruang isolasi. Dan isolasinya bukan isolasi begitu doang. Untuk orang-orang yang kalau kita bilang kelasnya ICU gitu ya teman-teman. Sebulan lebih gitu loh. Jadi saya mengalami COVID itu ya kalau pas di rumah sakit sebulan lebih. Lalu sebelumnya saya nggak tahu kalau itu COVID itu jadi 3 bulan teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan kalau Tuhan bukan karena kemurahan Tuhan saya sudah nggak ada gitu ya teman-teman ya. Nah lalu sebulan lebih di rumah sakit itu saya mengalami Tuhan gitu kan. Karena saya sudah betul-betul menyerahkan, saya pikir ya sudahlah mati. Masalahnya teman-teman satu rumah saya itu ya, kakak saya semuanya kena COVID gitu kan. Dan kita akhirnya
tercerai-berai gitu kan. Anak saya yang satu, yang bungsu kena COVID dengan bapaknya. Saya mikirnya aja karena saya berpikir mereka parah seperti saya. Sudah terbayang di rumah saya akan kosong dan saya akan pergi ya. Musnah semua keluarga saya. Bayangan saya begitu karena saya mengalami parah. Ternyata yang di luar nggak separah saya. Saya parah karena saya nggak tahu saya kena COVID udah 2 bulan gitu kan teman-teman. Itu dia ya parah sekali. Nah itu dia teman-teman. Lalu suami saya dirawat di tempat yang lain, rumah sakit itu ya, rumah sakit di Atlet ya, Wisma Atlet sama anak saya berdua. Lalu kakak saya sama kakak saya ini kan rumahnya sebelah-sebelahan, teman-teman saya di sebelah kiri, kakak saya sebelah kanan gitu kan. Nah kita tetanggaan lah istilahnya. Nah kakak saya dengan anaknya juga kena COVID. Nah, lalu ada adik saya yang masih bujangan kena COVID. Itulah penghuni rumah kami ya. Lalu semua kena COVID kecuali kakaknya ya, anak saya yang paling tua 1 orang. Dia tidak kena COVID karena seminggu sebelumnya dia divaksin. Nah, itu teman-teman ya. Itu dia. Jadi kita semua masuk rumah sakit. Ini adalah pengalaman kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Karena saya ngalamin sakit COVID itu 3 bulan jadinya teman-teman ya. Jadi parah sekali. Jadi paket pertama selesai, dikasih dokter, saya lanjut lagi. Paket kedua, dikasih lagi paket. Bisa teman bayangkan betapa saya tuh obat-obatnya gila. Pagi, siang, sore, suntik sampai sebulan. Ya. Lalu kaki saya mengecil dan saya sudah kehilangan tenaga teman-teman. Saya pikir saya sudah bakal meninggal. Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma ya, di dalam yang Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahan kita ya, roh kita turut bekerja ya. Kalau kita lemah, roh kita bekerja, berdoa kepada Tuhan dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah itu betul sekali teman-teman, saya sudah buktikan. Ketika badan saya sudah lemah, tidak ada lagi daya upaya untuk ini, saya melihat teman-teman, roh saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah itu lucu sekali. Bukan lucu, ajaib sekali teman-teman ya. Saya melihat di sebelah kiri, saya melihat saya berdoa gitu. Itu dia. Roh kita itu berdoa kepada Tuhan dengan keluhan yang tak terucapkan. Kenapa begitu? Karena ketika orang sudah lemah sekali teman-teman, itu berpikir pun itu melelahkan gitu kan. Mikirin anak saya bagaimana nasibnya itu sudah lelah sekali. Jadi saya nggak bisa mikir lagi. Berpikir aja sudah lemah gitu teman-teman. Lemah sekali, betul-betul lemah gitu. Ya seperti itu ya. Nanti kalau dia batuk sakitnya minta ampun mamae. Luar biasa. Itu COVID teman-teman rasanya tuh ininya di sini-sini tuh. Dia punya tajam-tajam itu. Ya memang seperti yang itu ya. Kayak kayak rambutan itu. Dia punya duri-durinya tuh langsung kayak di kepala itu. Rasanya sadis sekali teman-teman. COVID sadis sekali. Batuk COVID memang sangat-sangat menyakitkan. Sakit sekali luar biasa gitu teman-teman ya. Nah di situ pada saat saya sudah lemah sekali. Lalu saya minta Tuhan kasihkan saya umur. Nah Tuhan kasih umur teman-teman ya. Tuhan kasih umur, katanya iya 3 hari lagi saya akan sembuhkan kamu. Teman-teman tahu nggak? Saturasi saya kembali, oksigen saya kembali, dikembalikan 100% oleh Tuhan Yesus gitu kan. Dia bilang 3 hari lagi saya sembuhkan kamu, katanya gitu kan. Lalu saya tunggu teman-teman ya, dia ngomong itu lewat kakak saya sampaikan ke saya ya, waktu saya masih ini kadang saya kuat, kadang lemah gitu kan. Pas saya lagi ini saya angkat, Ruth kuatkan hati, 3 hari lagi Tuhan Yesus sembuhkan kamu. Tuhan Yesus bilang kepada saya, kata kakak saya ya gitu ya. Oh iya saya percaya, saya bilang gitu. Walaupun bilangnya kepada kakak saya, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan gitu kan. Nah teman-teman saya tunggu itu harinya ya, saya cuma telentang gitu kan. Di depan itu ada pintu ya teman-teman, jendela itu kan. Di rumah sakit itu ada jendela kaca gitu teman-teman ya. Jadi saya ngelihat oh ini udah pagi, udah malam gitu. Jendelanya kecil aja jadi saya tahu. Nah pagi-pagi saya hitung ini hari pertama. Oh ya ini sudah pagi ya, dari gelap lalu tiba-tiba agak terang. Oh ini pagi ya, hari yang pertama. Saya hitung gitu teman-teman. Terus hari-hari saya tidur aja ya. Aja gitu ya, tidur makan ya sambil pelan-pelan makan. Kalau udah buka itu oksigennya dilepas gitu teman-teman.
Pas saya mau makan itu, aduh rasa mau mati, sungguh-sungguh rasa mau mati. Kenapa teman-teman? Pada saat saya lepas oksigen itu napas nggak ada gitu kan. Yang mau ditarik itu nggak ada di hidung gitu kan. Itu minta ampun. Kalau pas mau ditarik, hidung tertutup begini rasanya nggak ada yang mau ditarik. Oksigen nggak ada yang mau ditarik, itu langsung tuing, tuing gitu teman-temannya, berkunang-kunang, tuing, tuing, langsung wuyung, wuyung, wuyung gitu kan, muter-muter, langsung itu seperti itu, ngeri sekali, ngeri sekali. Tetapi saya makan terus ya, saya makan sambil itu, tutup buka tuh cepet-cepet itu. Terus setelah makan itu, ya ampun, rasa mau pingsan selalu teman-teman ya, mengerikan sekali. Tetapi saya harus makan, ya kan? Mana lidah itu udah kaku, udah ya setelah berapa bulan baru lidah saya terasa kaku gitu teman-teman. Saya harus makan gitu kan. Ya udah saya paksakan setelah setiap saya makan tuh seperti itu. Nah seperti itu teman-temannya. Jadi saturasi saya tuh memang betul-betul sudah nggak ada. Tapi di hari kedua pagi-pagi saya lihat lagi, udah pagi, Tuhan masih kasih saya hari gitu kan. Hati saya angkat saja sama Tuhan. Saya udah pasrah teman-teman. Orang saya mati juga saya ke surga kok, saya nggak takut gitu kan. Udah pasrah gitu. Cuma ada rasa berat ya, berat sayang sekali anak saya, sayang gitu kan. Sayang anak saya, kasihan dia kalau saya tinggalin. Cuma itu aja keberatan saya, anak saya gitu kan. Suami saya pikir suami saya juga udah mau mati dia. Karena apa ya? Dia juga kena COVID gitu kan teman-teman ya. Iya, cuma yang anak saya yang satu ini yang masih sehat, nggak ada apa-apa yang ini teman-teman ya. Nah itu saya berat. Hari yang ketiga gitu kan, saya lihat lagi. Nah di situ luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Pas hari yang ketiga datang suster kan pagi-pagi subuh-subuh kan mereka periksa saya punya saturasi gitu kan, dia periksa darah, dia suntik segala macam itu subuh-subuh. Nah, di situ luar biasa teman-teman ya, sayalah saksi hidup bahwa Allah kita itu nyata, Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu mengasihi kita, ya Yesus itu real ya, Yesus itu bukanlah angan-angan, oh Tuhan itu seperti ini, seperti bukan angan-angan kita teman-teman. Saya berani saksikan karena saya sudah mengalami Tuhan itu gitu teman-teman ya. Pas saya diperiksa oleh suster, saya sendiri masih tidur gitu, tangan saya diiniin gitu. Dokternya melonjak teman-teman ya, subuh-subuh itu dokternya, bukan dokter, susternya melonjak. Wah, katanya gitu ya, luar biasa teman-teman. Saya ingat sekali peristiwa luar biasa itu. Di mana Allah kita itu bangkit gitu loh. Ya, kebangkitannya itulah menunjukkan ketuhanannya gitu ya. Dok susternya bilang gini, wah katanya normal nih, katanya puji Tuhan. Katanya susternya ternyata orang Kristen. Saya kaget, apa suster? Saya bilang gitu, saturasi ibu sudah kembali 100. Teman-teman boleh periksa seumur-umur, adakah orang yang punya saturasi 100 teman-teman. Kalau ada tolong kasih tahu ke saya, ya kan. Minimal saturasi orang itu maksimal ya, 99 atau 98 itu udah perfect. Tetapi Tuhan Yesus kasih saya, saturasi saya itu 100. Dan teman-teman tahu nggak, 100 itu, sekali lagi saya mau kasih tahu teman-teman, 100 itu bertahan sampai 2 minggu saya di rumah sakit. Ya, periksa lagi 100, periksa lagi 100. Tetapi paru-paru saya masih ini, tetapi oksigen saya sudah kembali gitu kan. Penyebab saya untuk mati itu kan orang-orang COVID itu kan mati karena kurang oksigen ya. Darahnya sudah menggumpal-gumpal, dibuat gumpal oleh COVID itu sehingga oksigen nggak ini lagi. Nah, saya oksigennya masih ini bahkan 100. Nah, dari situlah teman-teman kita bisa membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan dia Tuhan. Sekarang kita mau ini teman-teman ya. Saya sudah ngalamin bahwa dia itu memang Tuhan ya, dan dialah satu-satunya penguasa alam semesta ini gitu loh teman-teman. Saya sudah alami itu, dia menyembuhkan saya 100% dengan sempurna. Lalu setelah saya disembuhkan teman-teman, saya mendengar puji-pujian ya. Jadi ada HP saya ini lagu Hillsong yang saya mau putarkan tadi sama teman-teman, cuma sayang banget ya. Sayang banget itu kena copyright gitu ya. Kena copyright itu ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuma kalau kesering-seringan takutnya ada yang copyright, ada yang kena strike. Nah itu bahaya sekali ya. Ya jadi itu lagu-lagu itu. Shout to the Lord. Oh ya gitu ya. Lalu worthy is gitu-gitu teman-teman ya. The Lamb. Jadi ya nggak boleh sama. Soalnya kalau sama nanti kena bareng sedetik kayak kena ya. Ya jadi
Mulia anak domba, saya dengar lagu itu, saya angkat pujian, wah, angkat pujian naik, air mata saya mengalir terus ya. Saya merasakan Tuhan Yesus sudah kasih saya umur lagi, gitu kan. Lalu saya dengar berita, suami saya ternyata dia nggak separah saya, gitu kan. Anak saya juga nggak separah saya, gitu. Nah, kalau ponakan saya dia sempat pingsan, bahkan adik saya dengar di rumah sakit dia baru dapat ruangan itu pas 5 hari ya. Sebelum saya meninggalkan, itu kan saya 2 kali ya keluar rumah sakit. Yang pertama saya ketemu dia udah di bangsal gitu. Pikir saya dia juga akan mati gitu teman-teman ya. Lalu kakak saya sendiri ini dia udah 2 kali kena COVID. Jadi semuanya ternyata Tuhan Yesus hidupkan kita semua. Nggak ada yang mati teman-teman ya. Nggak ada yang mati. Sedangkan di pinggir-pinggir sebelah saya gitu kan orang Kristen teman-teman. Waktu dia punya oksigen, kabel oksigennya itu yang disambungkan ke air itu lepas. Teman-teman dia teriak-teriak, Tuhan Yesus, katanya Tuhan Yesus tolong. Tapi kita nggak ada yang bisa, saya nggak bisa turun, semua kita lagi ini ya. Di situ ada ruangan bangsal besar gitu kan, tetapi itu untuk yang parah-parah udah ada 5 orang di situ teman-teman. Yang meninggal di situ waktu saya ada di situ ada 2 ya. Meninggal ada 2, tetapi selama sebulan itu nggak ada yang keluar dari rumah sakit, yang meninggal 2 gitu kan. Bahkan ada yang sebelum saya masuk dia udah sebulan di situ, dia udah parah-parah banget gitu loh teman-teman. Ya meninggal 2 karena oksigennya lepas. Dan saya pun pernah lepas teman-teman, ya saya teriak, tolong gitu kan, orang hidungnya nggak bisa ini, ketutup teman-teman, nggak bisa narik sama sekali, nggak ada angin. Aneh gitu teman-teman, nggak ada angin. Kalau sekarang kan kita napas ada angin ya. Ini kan napas ada yang kita tarik. Waktu itu nggak ada. Kalau dilepas itu tabung napas nggak ada angin yang bisa ditarik teman-teman. Saya teriak, suster tolong, sekuat-kuatnya sampai tuh pusing-pusing sampai kunang-kunang. Aduh, kunang-kunang sekali. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang, kenapa kamu panggil suster gitu kan? Dalam hitungan detik saya langsung berpikir oh kenapa suster saya minta tolong? Tuhan Yesus tolong, saya bilang gitu. Tolong Tuhan Yesus, sekuat tenaga. Saya teriak, orang nggak peduli. Ya orang nggak ada suster tengah malam, subuh-subuh teman-teman ya. Tuhan Yesus, dengar ada satu suster. Ada apa Bu? Itu kabelnya. Langsung disambung. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nafas hidup kita itu hanya sekedar di hidung doang. Ya teman-teman. Hanya sekedar di hidung. Dan saya sudah mengalami Tuhan pada saat saya memuji, ya menerima kebaikannya. Oh saya sudah dikasih umur lagi sama Tuhan. Dia punya maksud yang indah buat saya gitu kan. Ya pada saat itu saya memuji dia. Nah ini Tuhan kasih tahu teman-teman ya. Lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan, betapa mulianya itu. Kalau kita resapi itu kata-katanya indah-indah sekali teman-teman. Itu dari itu lagu-lagu itu berasal dari sorga teman-teman. Itu Tuhan Yesus yang bilang sama saya di kepala saya dari sorga. Dan itu ilhamkan lagu-lagu itu, mereka menciptakan lagu itu kan diilhamkan, orang-orang kan dapat orang bilang kan dapat ini ya, kalau mau menciptakan lagu itu dari sorga gitu. Jadi betapa luar biasanya lagu-lagu pun ya kalau kita menyembah dia itu kembali lagi kepada Bapa. Di sana malaikat-malaikat di sorga itu bersukaria memuji dia. Malaikat-malaikat dengan segala tentara itu memuji dia dengan puji-pujian yang luar biasa indah teman-teman. Oh, bisa kita bayangkan itu ada suara 1, suara 2, suara 3, lagi ada vibrasi. Keren itu suara. Saya sudah bayangkan begitu indahnya puji-pujian itu kepada Bapa di sorga. Itu puji-pujian begitu indah teman-teman. Nggak bisa kita bayangkan gitu ya. Kalau kita sudah punya Roh Kudus di dalam hati kita, setiap kata-kata pujian kepada Bapa itu terasa. Kita mengalaminya dan hati kita itu terangkat teman-teman ya. Terangkat. Saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak bisa teman-teman, nggak pernah. Karena saya latar belakang saya ini saya orang GPIB itu nggak kenal dari saya Kristen sampai sekarang saya nggak pernah ke gereja yang lain kecuali gereja kakak saya. Nah di gereja kakak saya itu ada bahasa roh memuji. Mereka kalau udah berbahasa roh kalau ikut saya sih cuma puji-pujian aja. Tetapi hati saya angkat kepada Tuhan gitu, sama aja gitu teman-teman ya. Dan saya tidak memaksakan kalau saya
Tuhan kasihlah saya bahasa roh. Saya nggak memaksakan ya. Segini aja kadarnya buat saya sudah sangat-sangat bersyukur gitu teman-teman ya. Jadi puji-pujian kepada Allah itu luar biasa. Yaitu lagu dari sorga diilhamkan ke bumi. Tidak ada pujian yang seindah pujian orang Kristen yang menyembah Tuhannya gitu ya teman-teman ya. Nah lewat Paskah hari ini kita mau bicara gitu teman-teman ya. Kita mau bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Teman-teman ini apa ya di mana? Di apa teman-teman itu apa teman-teman debat saya gitu kan. Saya kata orang-orang ya memang saya berani gitu masuk aja ke tempat mereka gitu. Kalau yang lain-lain kan masih mikir-mikir ya. Mau cuma di tempat sendiri. Tetapi saya mah bodo amat ya. Saya nggak peduli. Kalau udah menyakitin itu mereka saya tantang. Ayo Pak Juma mari sini ya. Kamu di mana? Di channel saya. Iya saya di channel saya. Iya saya datang ke channel saya gitu. Saya nggak takut gitu ya. Selama kita memberitakan kebenaran gitu kan. Saya masuk-masuk dulu tuh saya masuk-masuk. Sekarang udah males aja teman-teman. Karena curang-curang ya. Suka di mute gitu. Tetapi keberanian itu diberikan oleh Tuhan kepada saya gitu. Berani aja, nggak takut saya sama sekali nggak takut menghadapi mereka itu. Nah, mereka itu sering mengatakan gitu kan, Yesus tidak disalib gitu kan. Nah, kebangkitannya pun mereka nggak bilang. Mereka pun menyangkali kebangkitannya gitu kan. Mereka menyangkali kebangkitannya, mereka menyangkali penyalipannya. Kenapa begitu? Karena peristiwa penyalipan, karena peristiwa kebangkitan merupakan ya sekali lihat teman-teman ya, merupakan tolak ukur atau bukan tolak ukur, merupakan tonggak keselamatan. Itulah iman percaya orang Kristen itu adanya di situ. Ya, itulah puncak kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah karya terbesar agung yang telah turun dari sorga untuk penyelamatan besar-besaran umat manusia. Ya, jadi peristiwa besar ini ditolak oleh orang-orang di ujung sana, oleh mereka. Kenapa? Karena di dalam peristiwa inilah terdapat, ya kan, peristiwa besar-besaran dan di dalam peristiwa inilah ada karya penyelamatan gitu teman-teman. Nah lewat hari Paskah ini saya ingin membahas ya. Apa aja sih gitu teman-teman ya. Saya ingin membahas apa aja sih maknanya gitu di dalam kebangkitan itu. Saya akan bacakan bukunya aja ya supaya terarah ya teman-teman ya. Saya akan bacakan, kita akan buka ya buku, ada saya baca buku ya. Supaya terarah aja kita ngomongnya, saya ngomongnya. Karena kalau nggak baca nggak terarah, ntar saya ngomong ini ntar lari ke sini-sini gitu ya. Nah ini ya teman-teman saya membaca satu buku ya, bukunya ini Pedoman Dasar yang Teguh namanya. Ya. Buku saya tuh udah kayak gini teman-teman tuh, udah kayak gini, udah lumpak gitu kan. Udah umprak gitu kan, udah jelek banget. Karena apa ya, dibolak-balik dibaca gitu. Dan masalahnya saya udah tua sih ya, jadi nggak sekali baca itu nggak langsung ini teman-teman ya. Nggak langsung kena di kepala gitu. Jadi harus bolak-balik gitu ya. Nah, peristiwa kebangkitan Kristus itu kita baca dulu ya. Nih, pertama kita membaca cara kebangkitan Yesus Kristus. Nah ya, kita baca aja ya. Rasul-rasul dan murid-murid Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mati di atas kayu salib, ya kan? Para ahli anatomi memang mengakui bahwa kalau seseorang mati sebab jantungnya pecah, ya kan? Yaitu oleh sebab suatu duka cita yang merusak jantungnya, ya. Pada saat Yesus di kayu salib itu memang dia betul-betul berduka cita sampai dikatakan bahwa ketika jantung manusia itu pecah dia akan mengeluarkan air ya dalam ilmu kedokteran dan Yesus telah terungkap ya teman-teman dikatakan ya yaitu oleh sebab suatu duka cita yang merusak jantungnya. Maka orang itu mengeluarkan darah dan air. Nah itu teman-teman. Ya kalau ada orang meninggal keluar darah terus keluar air itu jantungnya udah pecah teman-teman. Dan jantungnya pecah itu adalah karena dia betul-betul ini dikatakan duka cita yang dahsyat gitu ya. Jadi segala tanggungan dosa, penderitaan,
segala penyakit, kutuk-kutuk itu semua ditanggung oleh Yesus sampai akhirnya jantungnya pecah, teman-teman. Ya, dikatakan gini ya. Itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Dan ini membuktikan bahwa ia benar-benar mati. Ya, kepala pasukan, prajurit-prajurit, dan bahkan Pilatus telah mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mati. Nah, itu dia. Ya, Pilatus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, ya kan? Lalu orang-orang yang merupakan saksi mata mengatakan dia telah mati, ya. Dia betul-betul disalib gitu. Dan anehnya karena tidak mau menerima fakta besar karya agung penyelamatan ini, orang di luar sana yang tetangga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu, ya kan? Yang nomornya rumahnya 1, 2, 3 itu sebelah sana, mengatakan dia tidak disalib dan dia tidak mati, gitu kan? Ya, tetapi Pilatus sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mati. Di dalam Markus yang ke-15, coba kita lihat ya teman-teman ya. Coba saya mau lihat ya. Nih kita lihat ya. Kita buka saja buktinya ya, bahwa memang Yesus mati gitu. Ya kan? Ini dia. Mana Markus? Nah ini dia. Ya kan? Markus 15 ayat 44. Ya ini dia. Markus 15 ayat 44. Nah, ini dia. Nah, saya akan bagikan ke teman-teman ya. Kita akan baca ya. Fakta bahwa Yesus itu mati. Nah, ya. Mereka bilang, ngapain sih kalian kok tega banget sama Tuhannya, nggak menghargai banget, masa Tuhan mati katanya ya. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Nah, konfirmasinya adalah sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Nah, itu dia ya. Jadi mayatnya pun sudah ada buktinya bahwa memang Yesus mati. Dan Yusuflah yang merupakan saksi bahwa dia melihat mayat Yesus ya. Yesus sudah mati ya. Yohanes 19 ayat 33. Sesudah Pilatus tahu bahwa Yesus sudah mati, maka tubuhnya maka tubuhnya diberikan kepada Yusuf dari Arimatea, ya kan? Jadi ada saksi mata yang melihat Yesus mati, bahkan jenazahnya itu diurus oleh Yusuf dari Arimatea. Ini kita bisa lihat di dalam Matius 27 ayat 57, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Matius, coba kita buka ya. Nih Matius 27 gitu loh ya. Matius 27. Nah, ini dia teman-teman. Matius 27 ayat 57. Nah, ya kan? Jadi bullshit banget kalau ketika ada yang mengatakan Yesus tidak disalib. Pret, gitu ya teman-teman. 57, pret aja lah, dipret aja. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Nah, Yusuf dari Arimatea yang adalah murid Yesus juga, katanya kan. Lalu kita baca teman-teman ya. Jadi mayatnya ada buktinya ya. 58, coba kita lihat ya. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkannya untuk menyerahkannya kepadanya ya. Jadi saksi mayat Yesus itu mati adalah Yusuf dari Arimatea dan Pilatus gitu kan. Lalu perempuan-perempuan telah datang ke kubur dengan maksud akan meminyaki mayat Tuhan. Nah, orang-orang sana mengatakan, kok Tuhan ada mayatnya? Mayat Tuhan nih ye. Gitu teman-teman ya. Tuhan kok ada mayatnya katanya gitu kan. Ya. Perempuan-perempuan telah datang ke kubur dengan maksud akan meminyaki mayat Tuhan Yesus. Di Markus 16 ayat 1. Di samping segala kesaksian ini, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan, nah ini ya, di dalam Wahyu 1 ayat 18, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup selama-lamanya. Pernyataan ini diwahyukan kepada Rasul Yohanes ya.
Wahyu 1 ayat 18. Jangan menolak wahyu ya. Orang sana jangan bilang, mana itu kan bukan perkataan Yesus gitu kan. Tetapi ini adalah wahyu yang diturunkan. Nah, kalau mereka menolak wahyu, ya mereka harus tolak mereka punya wahyu juga gitu kan. Karena 100% perkataan di dalam kitab mereka itu diilhami atau dilabeli atau diberi nama wahyu gitu kan. Atau diberi peringkat predikat sebagai wahyu. Nah, dan Rasul Yohanes mendapatkan wahyu pernyataan Yesus Wahyu 1 ayat 18. Mari kita melihat ya. Nih. Wahyu 1 ayat 18. Nah, ini teman-teman ya. Haleluya. Kok semua sih? Maunya semua. Kok dia maunya semua? Ayat 18 kita cari ya. Ini dia ya. Ini dia. Nih teman-teman. Dan yang hidup, aku telah mati. Ya kita baca. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, luar biasa teman-teman. Yesuslah yang punya kerajaan neraka itu, teman-teman ya. Dialah yang berkuasa melemparkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya itu ke neraka. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun akan terjadi sesudah ini. Ya, sekali lagi kita baca. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Waduh, maaf saya lupa nge-share ya teman-teman ya. Waduh, lihat ya. Ya, saya udah bacakan ya, ini dia. Nah, ini ya, coba-coba kelihatan nggak? Nah, udah ya, itu dia teman-teman ya. Bahwa Yesus itu hidup. Nah, itu sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu teman-teman, keadaan Yesus waktu dia bangkit itu, keadaan tubuhnya itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Keadaan tubuh Yesus itu setelah dia bangkit, kita baca di sini. Seperti dikatakan di atas, tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh yang nyata. Nah, dia bangkit dengan apa ya teman-teman ya? Dia bangkit dengan tubuh yang seperti itu ya. Ya, dalam tubuh yang nyata yaitu tubuh yang berdaging dan bertulang. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat ya. Ini di dalam Lukas 24. Ya, Lukas 24 dikatakan bahwa sebentar ya. Lukas 24. Nah, ini dia. Ya, Lukas 24 ayat 36. Wah, gitu ya, teman-teman. Saya orangnya suka gitu, teman-teman. Orang-orang bilang suaranya Ibu Uti kok jelek banget sih. Katanya suaranya gede kayak knalpot bocor. Puji Tuhan, saya bilang ya. Saya tuh nggak suka sama Bu Uti, suaranya jelek, otaknya pas-pasan, orangnya jelek. Enggak ya teman-teman ya, saya enggak seperti itu teman-teman ya. Lukas 4 ayat 36. Ya, orang-orang negatif ya. Dan sementara lucu teman-teman. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah ya, Yesus tampil dalam keadaannya seperti manusia biasa yang kita lihat, yang mereka lihat. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, ayat ini sering digadang-gadangkan ya, dia kira Yesus itu hantu, teman-teman. Tetapi mereka mengatakan mereka kira melihat hantu karena pikiran mereka bahwa Yesus itu kan sudah di kuburan, tiba-tiba kan ada di depan mereka gitu kan. Itu maksudnya, ya. Tubuhnya tidak lagi berdarah sebab darahnya telah tertumpah di atas kayu salib. Nah, ya kan? Tubuh kita sekarang mendapat kekuatan dari darah, tetapi tubuh kebangkitan tidak. Tubuh itu mendapat kekuatan langsung dari roh. Tubuh kebangkitan kita akan serupa dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2, di dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ada banyak persamaan antara tubuh Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan dengan sesudah ia bangkit.
sehingga ia dikenal oleh murid-muridnya, ya, di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Rupanya hal ini menguatkan kepercayaan banyak orang bahwa dibuka, yuk, buka. Ya, rupanya, ya, sebentar ya. Rupanya, mana dia tadi? Hal ini menguatkan kepercayaan banyak orang bahwa saleh-saleh akan saling mengenal di dalam sorga. Ya, tubuh yang sudah dilihat oleh Thomas adalah tubuh yang sekarang yang ada pada Tuhan Yesus. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus lebih mulia dan lebih banyak kuasanya daripada tubuhnya sebelum ia disalibkan. Tubuh kebangkitannya mempunyai sifat-sifat sorgawi, yaitu tubuh itu dapat menerobos, ya itu dia teman-teman ya. Tubuh itu dapat menerobos kubur tanpa menggulingkan batunya. Nah, ya kan? Dan menembus pintu-pintu yang tertutup. Di dalam Yohanes 20 ayat 19. Tubuh kebangkitan tidak dapat dibatasi seperti tubuh kita sekarang. Ada kalanya tubuh kebangkitannya tidak dikenal oleh murid-muridnya. Di dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 15 dan Lukas 24 ayat 13 sampai 16, Yohanes 21 ayat 4 sampai 12 ya dan 12. Ada dua penjelasan mengenai hal ini. Pertama, boleh jadi hal ini sengaja diperbuat oleh Tuhan sebab dikatakan bahwa ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya. Kedua, dalam tubuh kebangkitan, roh memerintah tubuh menurut kehendaknya, menurut kehendak roh. Supaya roh dapat mengubah tubuh menurut kehendaknya. Nyata pula di dalam tubuh kebangkitannya, Tuhan berkuasa melenyapkan dirinya dari pandangan manusia. Nah itu teman-teman ya, saya sering bilang ya bahwa ketika Yesus sudah bangkit, ya bangkit dari antara orang mati itu, saya membaca bahwa memang tidak pernah lagi murid-muridnya bisa menghampiri dia. Ya, ketika dia belum bangkit, orang mereka tahu, oh Yesus ada di sana, lalu mereka pergi nyamperin gitu kan. Tetapi ketika dia bangkit, Yesus tidak pernah lagi tidak ketahuan di mana dia tinggal, di mana dia berada, tidak pernah lagi murid-muridnya bisa menemukan dia, teman-teman ya. Yang ada adalah murid-muridnya itulah yang dihampiri oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satupun lagi yang pernah bisa menghampiri dia. Tetapi dalam tubuh kemuliaannya itu ketika dia bangkit, dia bisa masuk menerobos pintu-pintu yang terkunci. Ya kan? Kita baca kisah para rasul itu mereka berdoa di dalam ruangan yang terkunci rapat. Tiba-tiba Yesus ada di depan mereka. Ya, lalu ada yang sida-sida itu kan tiba-tiba Yesus ada duduk bersama di tengah-tengah sida-sida itu. Lalu dia menghilang di depan mereka. Dan setelah itu tidak ada pernah lagi Yesus bisa disampari. Orang-orang nggak tahu lagi di mana dia. Kecuali Yesus sendiri yang datang menghampiri mereka selama 40 hari itu. Gitu loh ya teman-teman ya. Itu dia. Ya saya membacakan ya. Kedua dalam tubuh kebangkitan itu roh memerintah itu dia ya. Ya Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan Kristus tidak dapat mati lagi. Ya sejak Tuhan Yesus dibangkitkan sampai selama-lamanya, maka tubuh itu tidak mungkin mati ya. Nah, sekarang kebangkitan, apakah kebangkitan Yesus itu patut dipercaya? Nah, sekali lagi ya. Bisakah kita mempercayai bahwa peristiwa Paskah yang kita lakukan hari ini ya, yang kita peringati hari ini betul-betul nyata? Nah, ini ya kita baca teman-teman ya, pendapat dari banyak orang ya. Ya. Saksi-saksi ya kita baca ya, dalam sepanjang sejarah manusia tidak ada mujizat yang lebih banyak disertai bukti yang nyata selain daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus terbukti merupakan hal yang pasti dalam sejarah dunia, ya kan? Dan patut dipercayai umat manusia. Beberapa hal sudah terjadi dalam dunia ini oleh sebab kebangkitannya Yesus Kristus. Ya berikut ini kita akan menyelidiki beberapa ya. Pertama ya, kabar kubur itu kosong. Nah, pertama tercatat di sejarah bahwa kubur Yesus itu kosong. Ya, apa sebabnya kosong? Bagaimana kubur itu menjadi kosong? Seorang pun tidak dapat memberi jawaban yang tepat atas persoalan itu kecuali hanya mengakui bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan. Kalau persoalan itu diselidiki betul-betul, maka orang terpaksa mengakui bahwa ia telah bangkit. Renan, seorang Prancis yang tidak percaya, telah berkata demikian. Orang-orang Kristen itu hidup dalam baunya kubur yang kosong. Memang betul.
sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, gitu ya. Hari Tuhan adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu, yaitu hari khusus untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Siapakah yang berani mengubah hal itu? Nah, itu dia ya. Pertanyaan yang kemarin teman-teman. Kenapa, kata si Wanwe, kenapa orang Kristen beribadah di hari Minggu? Nah, ini jawabannya ya. Ya, kita jawabannya gini ya. Siapakah yang berani hari Tuhan adalah hari Minggu, bukan hari Sabtu, yaitu hari khusus untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Siapakah yang berani mengubah hal itu? Apakah sebabnya diubah? Renungkan baik-baik betapa kuatnya orang Yahudi memegang hari Sabat yang ditentukan menjadi hari perhentian dan ibadah dalam Taman Eden dan yang disahkan dalam Taurat. Pada waktu itu orang-orang Yahudi lebih suka mati daripada berperang pada hari Sabat. Walaupun begitu, sesudah kebangkitan Tuhan, ada beberapa orang Yahudi yang merubah hari yang pertama sebagai hari untuk beribadah. Bukan hari yang ketujuh lagi. Hari itu adalah hari untuk memperingati Tuhan Yesus Kristus. Hari itu disebut hari Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Ya, oleh sebab Tuhan Yesus telah bangkit pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita beribadah di hari Minggu untuk memperingati hari Tuhan. Sudah bangkit. Ya, Jemaat Kristus adalah suatu perkumpulan yang ajaib. Ya, Jemaat Kristus itu sudah membawa banyak berkat kepada manusia dan dunia ini. Bagaimanakah terjadi perkumpulan itu? Nah, udah ke 10 ya. Nah, sekarang teman-teman, saksi-saksi kebangkitan Kristus. Nah, ya. Kalau ada peristiwa, ketika peristiwa itu didukung oleh saksi-saksi, itu udah pasti benar, teman-teman ya. Jadi, jangan mau percaya ketika ada orang yang menyangkali bahwa Yesus tidak bangkit. Itu tepu-tepu, teman-teman ya. Itu hanyalah orang yang menyangkal dan itu adalah antikristus di dalam yang dikatakan di dalam 2 Petrus 2, dia adalah penentang penguasa yang telah menebus mereka. Ya, di dalam surat Yudas juga dikatakan bahwa dia adalah penentang penguasa yang telah menebus mereka. Di dalam 1 Yohanes 4 juga mereka adalah antikristus yang menyangkal baik bapa baik anak, yang menyangkal peristiwa penyalipannya, yang menyangkal juga peristiwa kebangkitannya. Nah, sekarang kalau peristiwa kebangkitan itu ada saksinya, mari kita baca teman-teman ya. Kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh lebih dari 500 orang pada waktu di dalam 1 Korintus 15 ya, itu ada ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9 dan oleh orang-orang yang lain juga. Ya, satu waktu bukan pada waktu. Di dalam pengadilan 2 atau 3 orang saksi sudah cukup untuk mengesahkan segala sesuatu. Kesaksian orang sebanyak itu tentu tidak dapat ditolak, ya kan? Orang di dalam pengadilan aja minimal 2 ya saksi kunci gitu kan teman-teman. Lah ini ada 500 orang yang sengaja dikumpulkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke sorga, dia mengumpulkan orang-orang itu hanya untuk menjadi saksi peristiwa pengangkatannya ke sorga gitu teman-teman ya. Dan ini merupakan saksi yang luar biasa sah, tidak bisa diganggu gugat lagi, sama sekali nggak bisa. Siapa yang bisa mengganggu gugat ketika satu peristiwa disaksikan oleh ratusan pasang mata? Ya, kalau cuma 1 orang yang mengakui begitu bisa kita sanksikan. Tetapi kalau yang dibutuhkan itu minimal 2, tetapi ini lebih daripada 2, bahkan ratus-ratus. Itu merupakan kesaksian itu absolut sah, teman-teman ya. Jadi jangan ada percaya ketika ada orang mengatakan itu enggak sah, itu enggak benar, Tuhan Yesus enggak bangkit, bohong, pret gitu aja teman-teman ya. Nah, di sini ya, suatu kesaksian akan lebih kuat kalau sifat orang yang memberikan kesaksian itu baik. Nah, itu juga ya. Para pemberi kesaksian itu adalah orang yang harus orang-orang jujur gitu kan. Harus juga orang-orang yang kudus gitu kan. Harus orang-orang yang bisa dipercaya. Harus orang-orang yang mempunyai sifat Tuhan, ya kan. Ya kalau ada kesaksian orangnya sendiri nggak jelas gitu kan. Ya bagaimana karakternya, bagaimana nggak jelas mau bersaksi mengatakan dia tidak disalib, dia tidak bangkit. Lah kita harus lihat dulu ini orang yang menulis ini siapa. Ya tetapi dikatakan gini,
Tidak ada orang yang dapat menyalahkan kehidupan rasul-rasul dan murid-murid Tuhan yang menyaksikan kebangkitannya. Kesucian mereka itu sudah menarik hati beribu-ribu orang, ya kan? Dan mereka telah menjadi teladan yang baik bagi semua orang selama hampir 2000 tahun, ya. Seorang saksi biasanya diselidiki lebih dulu dan kalau memang ia bermaksud baik, tentu kesaksiannya lebih dapat dipercaya. Mungkinkah para rasul itu mempunyai maksud yang tidak benar dalam menjadi saksi? Semuanya kecuali satu, telah mati syahid oleh karena kesaksian mereka atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mustahil mereka menyaksikan dusta bila kesaksian itu mendatangkan kematian kepada mereka. Iya, nggak mungkin teman-teman ya. Mana ada orang yang bersaksi dusta rela mati untuk kesaksian dustanya itu. Ya, jadi secara hukum moral citra diri dan akhlak para penulis yang mengatakan Yesus itu sudah bangkit, itu sudah memenuhi syarat ya. Karakter, akhlak, moral ya para nabi dan para rasul di tempat kita semuanya dapat dijadikan teladan dan merupakan teladan ya. Bahkan Rasul Petrus mengatakan ikutilah teladanku ya. Para rasul di tempat kita, para nabi di tempat kita tidak pernah kita bela tentang akhlaknya ya. Kita tidak pernah repot-repot menjelaskan kenapa kelakuan nabimu kayak begitu, gitu kan? Kenapa bertentangan dengan hati nurani? Kenapa ketika orang mengatakan itu tidak benar, tetapi dia bilang itu benar, gitu kan? Tidak ada pertentangan tentang hati nurani, tentang akhlak, tentang moral, tentang adab dari rasul-rasul orang-orang kita, gitu kan? Enggak ada teman-teman. Karena mereka telah menyaksikan ya kesucian mereka itu sudah menarik hati beribu-ribu orang dan mereka telah menjadi teladan yang baik bagi semua orang selama hampir 2000 tahun ya. Jadi kita nggak pernah capek-capek merepot-repotkan diri membela akhlak nabi kita, membela karena Alkitab itu telah membuka aib mereka sekaligus ya.
Halo? Iya, ya, Bu. Halo? Iya, Bu. Halo, Pak? Suaranya nggak ada, Pak? Ya, Suara teman-teman, adakah mendengar suara saya? Maaf ya, tiba-tiba sinyalnya putus, lalu saya minta sinyal putus hilang, nggak ada sama sekali. jelas Bu suaranya, Bu. Di dalam, sebentar. Di dalam lagi itu abu-abu. Ya, terima kasih Pak Muhammad. Ya, Pak Oke, oke. Ferdiansyah. Kita lagi ini ya. Tapi saya pikir saya tutup aja ya, karena sinyalnya tiba-tiba putus, entah di mana sampai sekarang belum ada lagi nih sinyalnya. Ini saya pakai HP. Itu saja ya teman-teman, kita putus saja ya. Kita selesai dulu, nanti malam mungkin saya ini lagi ya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, itu Pak Ferdiansyah ditutup ya Pak, di end ya, di end. Ya, terima kasih, bye-bye. Di end Pak, masih live Pak. Karena saya nggak bisa nge-end-nya.